Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Tuan Pengurus Masjid Arafah Ipoe pribadi Haji Arafah, yang sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, begitu juga majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin wal hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah, terkhusus anak negeri yang cakap ini. Sebentar ya, ditenang, tidak ada, kalau ada yang kelihatan giginya sebentar, saya tandai tidak kasih telur. Ya, sepakatan? Ya. Dan saya panggil di sini, ceramah di sini. Kalau boleh lihat itu, kalau ada yang cari ini yang bawa HP. Halo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang indah, yang mulia, yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita. Yang bibir kita yang sering melakukan suatu kesalahan, kehilafan, maka untuk menutupinya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kala ini sebagai uswatul hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, sesuai tema maulid kita pada kesempatan ini dengan memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, mari kita raih berkah dan meneladani Rasulullah SAW, meneladani sifat mulia Rasulullah SAW. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Asr ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Dari mana suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat keteladanan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar pertama. Teladan yang pertama diberikan oleh umat manusia adalah Al-Amin. Karena kejujuran, baik dalam berbicara, baik dalam berdagang dan segala aktivitas, Rasulullah memiliki sifat Al-Amin. Jujur dalam berkata, jujur dalam berdagang. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, ada 4 keteladanan sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki 24 nabi dan rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tidak ada nabi yang mendapatkan penghormatan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
rahmat bagi sekalian Allah. Jamaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Adik, halo. Tanggal berapa Nabi lahir? Kalau ada yang tahu sebentar. Siapa tahu tanggal berapa? Nol semua ini agamanya. Siapa kakeknya Nabi? Kakeknya? Tidak tahu juga. Istrinya Nabi siapa namanya? Siapa? Aminah. Baik. Saya dulu masih kelas 2 SD, saya hafal itu. Siapa? Ibunya siapa? Siti Aminah. Bapaknya? Berapa istrinya Nabi? Tidak tahu. Berapa anaknya? Berapa cucunya? Ayo, tidak ada hafal. Sekarang sebentar ya. Kita harus tahu siapa kakeknya. Kakeknya Nabi bernama? Bukan Abu Talib. Abdul Muttalib. Berapa mamanya Nabi? 12. Kurang 10 tahun. Coba, masih ada yang hafal yang cinta Nabi? Siapa yang berani? Saya kasih uang. Coba sini. Sini. Saya kasih uang kalau ada yang berani tampil. Ini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa apa kerja? Pedagang. Tidak tahu juga. Setelah dewasa ia diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Udah dapat uang sedih kasih 100.000. Ada yang bisa ulang saya tanya tadi? Nol juga ini sejarah. Jadi lewat lalu. Jadi namanya bapaknya, namanya kakeknya Abdul Muttalib. Punya ibu Abdul Muttalib, punya anak 12. Yang bungsu namanya Abdullah. Ibu Abdullah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh 12 bersaudara. Dan setiap anak bungsu pada zaman jahiliyah itu dikorbankan, dipotong, dibawa di berhala. Karena sayangnya sama Abdullah, maka Abdullah tidak jadi dikorbankan, hanya dikorbankan diganti dengan 100 ekor unta. Karena Abdul Muttalib itu orang kayanya Mekah pada waktu itu. Dia bangsawan dan dia orang kaya. Jadi harganya Rasulullah masih kecil itu 100 ekor unta. Ketika Rasulullah SAW itu Abdullah, kalau dia berjalan di terik matahari, hidup itu matahari. Kalau dia berjalan di malam gelita, seperti ada lampu yang menyinari. Adakah pemuda seperti Abdullah? Sehingga gadis-gadis cantik menawarkan diri untuk dinikahi sama Abdullah, tapi tak satu pun dia terima. Setelah itu Abdullah lewat depan rumahnya Siti Aminah. Siti Aminah berada di balik jendela rumahnya. Abdullah lewat, langsung dia menoleh masuk di rumahnya Siti Aminah. Aminah menoleh keluar, ketemu 4 mata. Ketika 4 mata ketemu, pingsan Abdullah, pingsan juga Aminah. Ketika bangun dari pingsannya, cahaya yang dimiliki Abdullah sudah tidak ada. Itu pindah kepada Siti Aminah. Jadi di kandungnya Rasulullah itu bukan bersatunya seperti bapak dan ibu kita. Kalau Rasulullah dalam kitab bahasanya berpindahnya cahaya dari Abdullah
sampai kepada Aminah, maka Rasulullah dikandung. 2 bulan setelah pindahnya cahaya dari Abdullah kepada Siti Aminah, meninggal Abdullah. Maka Rasulullah SAW yakin sebelum mati. Dan ketika Rasulullah SAW dikandung oleh Siti Aminah, tidak pernah merasakan bagaimana tidak enaknya mengandung, tidak pernah merasakan susah. Seperti ketika kita kandung anak-anak kita. Kenapa? Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, tidak pernah menyakiti, apalagi menyakiti orang tua. Dan setelah Rasulullah SAW berusia dalam kandungan 9 bulan 9 hari, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ketika fajar menyingsing di pagi hari, Rasulullah SAW dilahirkan. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, tidak sama lahirnya kita. Itu Rasulullah ketika mau dilahirkan, semua bidadari di surga diturunkan ke bumi, malaikat-malaikat diturunkan ke bumi untuk mengambil, sehingga iblis tidak mampu memiliki bagaimana Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, kalau kita dilahirkan semua posisi sujud ke tanah. Kalau Rasulullah dalam kitab bahasanya dijelaskan bahwa Rasulullah ketika dia lahir, dia letakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke langit, lantas dia berucap. Kalau ucapan kita sama yang saya ucapkan dengan mengucapkan apa yang diucapkan ketika lahir adalah kalimat tauhid, kalimat hidup, A, I, U. Kalau Rasulullah, kalau Nabi Adam, yang pertama diucapkan Nabi Adam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Rasulullah, apa yang diucapkan ketika dia lahir? Dia menghadap ke aras, lantas dia berucap, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Adakah seperti itu yang lahir langsung membaca Al-Quran? Dan ketika Rasulullah lahir tidak sama lahirnya kita. Rasulullah lahir dalam keadaan bersih, ibunya tidak merasakan sakit. Dan ketika Rasulullah lahir, Rasulullah sudah terpotong pusarnya. Tidak ada yang potong, Rasulullah terpotong. Apanya lagi? Rasulullah sudah disunat. Ada orang yang lain sudah disunat, sudah terpotong pusarnya, dan lahir dalam keadaan bercelak. Jadi Rasulullah lahir bercelak sampai kasih celak di dalam kandungan. Itulah manusia luar biasa, tidak ada yang menyamai Rasulullah ketika lahirnya pun tidak sama. Dan ketika Rasulullah SAW, ketika di situ Rasulullah baru 5 bulan, sudah bisa bicara dengan fasih. 5 bulan, ada anak-anak yang sampai 5 bulan sudah fasih berbicara. Dan ketika Rasulullah berusia 8 bulan, Rasulullah sudah berjalan. Halo? Sebentar saya tanya, berapa bulan Nabi berjalan? Tidak tahu. 8 bulan Nabi sudah kuat berjalan. Sudah bisa dan tentu temannya. Ini 8 bulan. Kalau kita anak kita bisa jalan 2 tahun. Bisa bicara nanti 3 tahun, ada yang bicara sampai 5 tahun itu pun baru bisa bicara. Itu Nabi bicara 6 bulan, 5 bulan sudah pasti berbicara. Jawaban yang sangat dimuliakan ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 5 tahun, yang ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah, jadi yang disusui Rasulullah itu namanya Halimah Sa'diyah. Dan disitulah ketika disusui didatangi seorang malaikat. 2 malaikat datang di bedah dadanya Rasul, dibersihkan hatinya Rasulullah SAW. Itu disaksikan oleh Halimah Sa'diyah, sehingga Halimah Sa'diyah merasa takut. Dan tidak ada bekas pikiran pertama, bedah itu adalah Rasulullah yang dibedah dadanya sama malaikat. Tapi tidak ada bekas jahitan. Setelah Rasulullah SAW berusia 6 tahun, meninggal ibu. Ketika akan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib,
Ketika Rasulullah berusia 8 tahun meninggal kakeknya Abdul Muttalib, maka diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada usia Rasulullah 12 tahun, Rasulullah mengembala kambing. Pada usia Rasulullah SAW 35 tahun, Rasulullah meletakkan Hajar Aswad. Jadi salah satu Hajar Aswad itu batu yang mulia dari surga yang pernah dipegang oleh Nabi dan dicium oleh Nabi. Jadi orang yang pernah cium Hajar Aswad itu ibarat dia sudah dipegang mukanya oleh Nabi, itu sama dia bersentuhan wajahnya dengan Rasulullah, dan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang pernah bersentuhan kulitnya Nabi dengan umat, kita tidak bisa lagi bersentuhan dengan Nabi, hanya bisa kita bersentuhan yang bisa mencium Hajar Aswad. Jadi salah satu yang pernah dipegang oleh Nabi, benda yang pernah dipegang oleh Nabi, yang pernah dicium oleh Nabi, hanya batu mulia yang dari surga, itulah Hajar Aswad. Jadi sudah beruntung yang pernah cium Hajar Aswad, itu sama dia bersentuhan kulit pipi dengan pipinya Nabi, bersentuhan tangannya Nabi dengan pipi kita. Satu. Apalagi yang dari surga di situ? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang dari surga dialirkan ke dunia. Siapa lagi yang dari surga? Nabi Adam. Itu Nabi Adam kuburannya menurut dalam kisah itu ada di bawah Baitullah. Jadi ada 3 itu dari surga. Kalau dari Madinah, apa yang dari surga? Kata Nabi, baiti wa masjidi wa masjidah biarul jannah. Antara rumahnya Nabi dengan masjidnya Nabi namanya Masjid Raudah, itu namanya surga yang diturunkan ke bumi. Jadi orang yang salat di Raudah itu sekarang ini, ketika saya naik tahun 2013 itu masih bebas masuk situ. Sekarang pakai jadwal nanti waktu salat baru selesai salat baru dibuka masuk salat di situ. Siapa yang masuk di situ sama dia memasuki namanya surga, itu di Raudah. Jamaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, Nabi berdagang ke negeri Syam membawa dagangannya Siti Khalid. Dan disitulah dapat jalan Al-Amin. Dan disitulah juga pada usia Rasulullah 25 tahun, Rasulullah SAW dilamar oleh Siti Khalid. Jamaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pada usia Rasulullah SAW 40 tahun, Rasulullah SAW bertahaddus di Bahira, dan tepatnya pada 17 Ramadan Rasulullah menerima wahyu sekaligus diangkat menjadi Rasul dalam usia Rasulullah 40 tahun. Pada usia Rasulullah SAW 50 tahun, 50 tahun umurnya Nabi, 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, meninggal istrinya Rasulullah yang bernama Siti Khalid. Meninggal juga namanya Abu Thalib, maka dia hidup sebatang kara. Jamaah Maulid yang sangat dimuliakan dan pada usia Rasulullah 50 tahun, disitulah masa kesedihan, bulan kesedihan, tahun kesedihan, Rasulullah diangkat oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj pada usia Rasulullah 50 tahun atau 10 kenabian. Ketika Rasulullah SAW naik dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat, ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, Rasulullah tidak berdiri, tidak juga rukuk, tidak juga sujud, juga tidak duduk. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat 50 kali sehari semalam? Rasulullah dari saat pertama tidak dijawab oleh Allah, sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa bentuk salamnya supaya salam saya dijawab oleh Allah? Maka diajarkan salam itu oleh Jibril kepada Rasulullah. Apa bunyi salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Rasulullah tidak gembira yang selamat, dirahmati, diberkati hanya Rasulullah, dijamin. Tapi dia ingat kita, sehingga dia jawab salamnya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita ini yang mengerjakan amal soleh yang akan selamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disaksikan oleh para malaikat di atas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai di situ itu tahiyat, sampai di syahadat. Kalau yang Allah masalah Sayyidina Muhammad itu cuma tambahan. Sayyidina Ibrahim tambah. Tapi sudah sami tahiyat kita kalau sampai di syahadat. Karena itulah yang dibawa, yang diajarkan Rasulullah ketika dia menghadap kepada Allah. Jadi posisinya Rasulullah menghadap kepada Allah, posisi bertahiyat. Itulah Muhammad. Kita ini berhuruf Muhammad. Min, kepala min, ha, min dal. Empat huruf. Muhammad. Apa artinya Muhammad? Terpuji. Jemaah yang sangat dimuliakan ya. Minnya hanya ha itu muha, ha itu adalah habba, cinta, kasih. Sedangkan minnya itu adalah maghfirah, pengampunan. Dan dalnya itu adalah Islam. Itulah agama yang meridhoi. Jadi itulah yang dikatakan Muhammad itu adalah kita. Kita ini berhuruf Muhammad. Dan itulah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah usia Rasulullah 53 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pada hari Senin tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi nikah dengan Siti Khadijah 12 Rabiul Awal, Nabi masuk rumah 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal, semua pada hari Senin. Kenapa orang Bugis Makassar kalau mau masuk rumah dicari tanggal lahirnya? Karena itu sama Nabi, itu dasarnya. Karena Nabi masuk rumah hari kelahirannya tanggal 2 hari Senin 12 Rabiul Awal. Mau mulai usaha cari kapan kita lahir. Itu mengikuti kita lahir itu dengan membawa rahmat lil alamin. Saya dulu kenapa selalu mencari tanggal lahir kita? Ternyata dasarnya itu mengikuti sunnah Nabi. Lahirnya Nabi mau nikah, cari tanggal lahir di situ kapan kita lahir. Maka kita di situ kita nikah. Itu dasarnya. Jadi bukan tidak punya dasar, itu dasar yang dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah Nabi. Jemaah Maulid yang sama dimuliakan. Jadi itu kan. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW menghijrah ke Madinah, yang beriman pada periode Makkah, Rasulullah berdakwah di Makkah itu 13 tahun, 40 tambah 13, 53 tahun. Dan ketika Rasulullah menghijrah ke Madinah, terdengar oleh kafir Quraisy, maka dikepung rumahnya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang beriman 70 orang itu berangkat duluan. Dia berangkat Rasulullah di tengah malam, jam 1 malam. Tetapi ternyata rumahnya Rasulullah dikepung oleh tentara kafir Quraisy. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, rumah kita ini terkepung 7 lapis tentara kafir Quraisy. Pasti kita tertangkap ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku Abu Bakar, kita bukan berdua, tapi bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun malaikat Jibril membawa satu doa. Terdapat di dalam surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa qasaynahum la yubsirun. Barang siapa lantas tidak baca Nabi, lantas mengambil pasir, dia taburkan kepada tentara kafir Quraisy. Akhirnya tentara kafir Quraisy itu tertimpa pula sampai mati. Jadi kalau
kalau mau dikunci rumah kita Bu, mau dikunci mobil kita, motor kita, baru kita simpan, itu penguncinya. Mau disimpan itu barang-barang tak, uang tak, supaya tidak diambil tuyul atau mungkin mencuri orang, itu penguncinya. Bacakan di wajah min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ghasaynahum fahum la yubsirun. Itu jamaah maulid yang sama dimuliakan ya. Akhirnya sama bebas keluar, tidak dilihat oleh tentara kafir Quraisy. Sampai disaksikan satu bulan namanya Basul. Basul inilah Rasulullah singgah selama 3 hari 3 malam. Ketika Rasulullah SAW di situ berdiam, datang tentara kafir mengejar Rasulullah. Datang juga berebut menghapus bekas kakinya Nabi. Begitu juga apalagi datang lama-lama menutup pintu gua itu sehingga Rasulullah tidak ada bekas bahwa ada yang masuk dalam gua itu. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan. Ketika Rasulullah SAW sudah aman, Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW bukan membuat istana, tetapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang namanya Masjid Quba. Apa pahala siapa orang yang pernah melaksanakan haji dan pernah salat di Masjid Quba? Itu masjid pertama dibangun Nabi. Apa pahala orang yang salat di Masjid Quba? Kata Nabi, siapa yang salat di Masjid Quba, itu pahalanya sama dia melaksanakan haji dan umrah. Ya pahalanya haji. Setelah itu lagi dia membangun rumah. Rumahnya Nabi sekarang menjadi pemakamnya Nabi. Di situ ada tiga kuburan. Kuburannya Nabi, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, makanya 3 lubang di situ di samping roda. Itu rumahnya Nabi, kamarnya Nabi. Apa yang tertulis di situ? Ada ayat yang ada sedikit tertulis di situ. Tertulis juga di Masjid Raudah, tertulis juga di pintunya Ka'bah. Siapa yang baca zikir ini sebelum salat subuh, siapa yang baca zikir ini sebelum dia tidur, dan siapa yang baca ini ketika dia ada niatnya mau ketemu Rasulullah, mau bermimpi Rasulullah, mau dipanggil oleh Allah Ta'ala di Baitullah, maka berbanyaklah baca zikir ini. Bunyinya begini, itu tertulis di Raudah, tertulis di pintunya Ka'bah, dan tertulis di makamnya Nabi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang baca zikir ini dihapus dosanya oleh Allah, tidak akan dicatat rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah, tidak akan dicatat rohnya oleh malaikat maut sebelum diperlihatkan tempatnya di surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca itu mau tidur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini oleh-olehnya yang disimpan sampai sekarang. Itu tertulis di samping mimbarnya Nabi, di bagian kanan dan kiri, tertulis juga di makamnya Nabi, dan tertulis di pintunya Ka'bah. Kalau mau cari, coba buka Google, cari di situ apa betul tertulis di situ. Yang tertulis di situ itulah zikir kita banyak baca. Kalau seorang usaha, seorang pelajar banyak baca, insya Allah akan dimudahkan urusan kita oleh Allah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, dimudahkan bisa bermimpi dengan wajah Rasulullah, insya Allah akan dipanggil awak di Baitullah, akan dipanggil datang bersiaran di makam Rasulullah SAW. Itu zikirnya. Jemaah maulid yang sama dimuliakan. Yang terakhir, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah SAW dijemput oleh kaum Muhajirin, kaum Ansar. Jadi orang Madinah itu disebut Ansar. Yang 70 orang itu disebut dengan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW dijemput dengan salawat badan. Ada yang hafal di sini salawat badan? Hafal? Kita
Kita berdiri dulu. Kita tutup dengan salawat. Kita berdiri salawat kepada Nabi. Yang berdiri udah ya. Supaya lengkap kita mohon kita ditutup dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sama-sama. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma billahi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, kembali kita bertanya menutup dengan doa salawat bersama-sama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dengan hadirnya kita sebagai pencinta kita kepada Rasulullah, dan sesuai janji Rasul, siapa yang mencintai saya akan bersamanya dalam surga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin dan syakirin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi. Ya Allah, lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan fil maut. Allahumma hawil alaina bi sakaratil maut wan najati min al-ibsar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara peringatan Maulid kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati hidangannya yang telah disiapkan oleh majelis taklim.